Shalom rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Dan kali ini kita ingin belajar satu hal yang cukup penting. Kembali kita akan melihat dari penggalian Alkitab secara biblika. Dan hari ini sekaligus menjadi kuliah umum. Saya bisa membagikan satu bahan yang cukup penting. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke. Semoga dapat dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan belajar satu hal dengan tema cemburu, ya. Bagaimana Alkitab mencatat mengenai cemburu? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bisa lihat slide yang ada di share screen. Ritual sotah, hukum mengenai perkara cemburuan, yaitu tafsir dari Kitab Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 31. Rekan-rekan sekalian bisa sekalian dibuka Alkitabnya untuk bisa mengikuti kisah ini. Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 31, dan langsung teman-teman akan melihat judul perikop di Alkitab adalah hukum mengenai perkara cemburuan, ya. Ternyata Alkitab mencatat soal yang cemburu-cemburu seperti ini. Mungkin teman-teman sekalian sudah melewati membaca 5 kitab Musa, ya, tapi mungkin terlewat atau tidak notice terhadap perikop ini, yaitu mencatat mengenai cemburuan. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, cemburuan itu tentu dipengaruhi oleh banyak hal, ya. Cemburuan itu bisa hanya karena pacar kita atau suami atau istri kita ngobrol dengan lawan jenis, ya kan? Kita langsung bisa cemburu, atau ber-SMS atau ber-WhatsAppan dengan begitu lama dan panjang, atau teleponan begitu panjang, kita bisa langsung cemburu. Nah, kita lihat Perjanjian Lama mencatat bagaimana perkara cemburuan ini. Pertama-tama kita akan lihat dulu apa itu ritual sota. Mungkin teman-teman bingung dengan kalimat ini. Saya catat di sini ritual sota adalah ritual yang tertulis dalam traktat Talmud dalam Yudaisme Rabbinik, ya. Biasanya ini ada di Mishnah, ya. Salah satu kitab yang ada di traktat Yudaisme. Jadi dalam kisah ritual sota itu yang juga dijelaskan Alkitab dalam bilangan tersebut, bahwa perempuan yang dicurigai oleh suaminya, ya, suaminya dihinggapi oleh roh cemburu, maka akan dibawa kepada imam, ya, dan disuruh meminum air pahit, ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, di bagian ketiga, perempuan yang dihadapkan ke imam maka minum air yang disumpah atau dikutuk. Teman-teman kalau baca dari ayat 11 sampai 31 akan ketemu ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenaran apakah yang benar perempuan atau istri tersebut telah berselingkuh atau berzina. Nah, sesuai Mishnah Sota, sang wanita tersangka tampak dihina, diperlakukan dengan tidak layak, bahkan disamakan dengan pelacur. Ya, jadi kalau ada seorang suami yang mencurigai istrinya, walaupun tidak terbukti, yang artinya cemburu, dicurigai, dan dia dihinggapi roh cemburu, kata Alkitab, maka dia harus membawa kepada imam, ya. Dan akan diberikan ritual-ritual. Nanti kita akan melihat lebih dalam bagaimana ritual sotah yang ada di Alkitab ini. Nah, ini konteks dari Kitab Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 31. Teman-teman bisa lihat Alkitabnya dan bisa mengikutinya. Sebenarnya konteks dari pasal 5 ini semuanya itu mengenai kekudusan dari umat Tuhan. Kalau teman-teman lihat, mulai dari ayat 1 di pasal 5, itu judul perikopnya peraturan mengenai orang-orang yang najis. Lalu bagian perikop kedua di ayat 5, peraturan mengenai penebusan salah. Barulah di ayat 11 di perikop ketiga, hukum mengenai perkara cemburuan. Jadi memang Allah memberikan kepada Musa dalam konteks Bilangan 5 ini untuk menjaga kekudusan umat. Ya. Dan secara spesifik dari ayat 11 sampai 31, ini adalah ritual tentang perkara seorang istri yang dicurigai melakukan zina. Ingat, belum terbukti tapi masih dicurigai. Karena kita tahu sesuai hukum Taurat, jika seorang istri betul-betul melakukan perzinahan, maka harus dilempari batu sampai mati. Lalu di bagian kedua ini perhatikan persoalan yang dibawa kepada imam karena ada unsur kecemburuan, yaitu di ayat 14 sampai 15, diperhatikan Alkitabnya.
Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, hukum Taurat mengharuskan suami dikasih roh cemburu itu membawa kepada imam di kemah suci dengan membawa persembahan. Baru nanti ada ritual dengan meminum air yang disumpahi atau dikutuk. Lalu kita harus melihat secara teologis, berarti bagian di pasal 5 ini memperlihatkan keseriusan moral dalam pernikahan kudus umat. Jadi bagian pasal 5 ini di kitab Bilangan adalah menjaga pernikahan umat Allah betul-betul kudus. Makanya segala sesuatunya diatur. Sampai bagian yang mencurigai atau cemburu pun ini diatur oleh Allah kepada Musa. Itu konteksnya. Lalu ketika sang suami membawa istrinya kepada imam, dan ingat, ini katanya dipertontonkan secara umum, sama imam harus mengurai rambut tersangka, yaitu perempuan yang dicurigai, ya. Ingat ya, sebenarnya ini belum tersangka. Membuatnya bersumpah bahwa ia tidak melakukan hubungan seksual dengan pria lain. Ya. Lalu sebuah gulungan atau kertas yang ditulis, suatu kutuk, dicelupkan ke dalam air yang dicampur dengan debu kemah suci. Jadi bisa dibayangkan air dicampur debu yang ada di kemah suci, entah itu diambil dari pelatarannya, sehingga tintanya larut bersama dengan semuanya itu, dan sang imam akan membuat wanita itu meminum larutan tersebut. Setelah itu keadilan Tuhan akan ditunjukkan dalam perkara tersebut lewat hasil dari ritual yang dilakukan sang imam. Jadi nasib wanita itu bergantung kepada hasil dari larutan atau air yang diminumnya. Nah, Alkitab mencatat, jika dia bersalah dan terbukti berzina atau berselingkuh, maka air atau larutan yang diminumnya, teman-teman, akan membuat perutnya kembung, pahanya mengempis. Atau dalam bahasa lain itu mandul, ya, karena akan menyakiti organ seksual. Sebaliknya, jika tidak bersalah, larutan yang diminum akan membuat dia menjadi wanita yang subur. Teman-teman bisa perhatikan ayatnya di kitab Bilangan pasal 5, ya. Nah, di dalam Mishnah Sotah yang dicatat, teman-teman bisa lihat referensinya dalam buku ini, The Mishnah Sotah Ritual, Temple, Gender, and Midrash. Bagian 1, ayat 5 dan 6, dikatakan, seorang imam memegang pakaiannya, jika robek, mereka robek. Jika benar-benar terkoyak, mereka benar terkoyak. Sehingga membuka dadanya, lalu mengendurkan rambutnya. Inilah tadi ritual-ritual yang dilakukan ketika perempuan yang dicurigai oleh roh cemburu suaminya, dihadapkan kepada imam. Ini dicatat dalam Mishnah Sotah. Lalu seseorang Juda berkata, jika dadanya indah, dia tidak membukanya. Jika rambutnya indah, dia tidak mengendurkannya. Ini semua dilakukan oleh imam di kemah suci. Sang imam kemudian menanggalkan semua perhiasan yang dikenakan wanita tersangka untuk mempermalukannya, mengikatnya, lalu mengundang semua orang menyaksikan peristiwa tersebut. Ini tercatat dalam Mishnah Sotah, Bapak Saudara. Ini adalah traktat tradisi dalam rabbinik Judaisme. Ya, bayangkan. Jadi perempuan itu baru dicurigai, tapi sudah dipermalukan dan harus meminum air yang dikutuk sebagai ritual dari Mishnah Sotah. Sehingga kita mendapat seperti satu kesimpulan. Apakah Alkitab ini seperti mendiskreditkan wanita? Atau dalam bahasanya seksisme? Atau ada berkaitan dengan feminisme? Kalau kita melihat perjanjian lama, bagian Alkitab perjanjian lama, memang perempuan itu seperti tidak dianggap, diskreditkan, ya, didiskreditkan, tidak punya apa-apa dibanding pria, selalu berada di jajahan pria. Ya, makanya saya catat di sini, perlakuannya dianggap tidak wajar dan berlebihan. Ingat, dia dipermalukan. Karena apa? Tidak ada catatan atau hukuman serupa yang dikenakan kepada seorang pria, Bapak Ibu Saudara. Aneh ya? Tidak ada catatan yang dikenakan kepada seorang pria. Sehingga di bagian timur zaman kuno, posisi wanita itu sangat rendah. Makanya ada isu seksisme. Apalagi melihat Bilangan 5 ini. Dan dalam keluarga timur dekat kuno, seorang wanita yang sudah menikah terikat sepenuhnya dengan suami sebagai sang pemegang hak dalam institusi pernikahan. Ya. Sehingga jika ada kasus perzinahan, itu biasanya dibebankan kepada wanita atau yang bertunangan. Sebaliknya, bisa diasumsikan, perhatikan yang di bold hitam, bahwa secara budaya, seorang pria di timur dekat kuno, ya zaman kuno, bagian timur, berhubungan seksual dengan wanita manapun, kecuali dengan mereka yang sudah menikah. Mereka dapat berhubungan seksual dengan wanita manapun, kecuali wanita yang sudah menikah. Jadi sepertinya, apakah betul perjanjian lama, atau khususnya kitab Bilangan pasal 5 ini, membuat posisi wanita itu sangat rendah, tidak dianggap, bahkan ada istilah yang menganggap wanita itu disamakan dengan
barang pada perjanjian lama. It, ya, disamakan dengan lembu sapi rumah. Ya, kita akan melihat kejelasan dari eksposisi dari kitab Bilangan pasal 5 11 sampai 31 mengenai ritual sotah ini. Nah, sebelumnya kita harus melihat konteksnya. Pada hukum kuno yang terkenal itu the Code of Hammurabi, bahkan ada yang mengatakan Allah itu seperti mengadopsi hukum Hammurabi itu baru menjadi hukum Taurat, karena ada kemiripan-kemiripan beberapa ayat-ayat dari hukum Taurat yang sepertinya dicaplok atau diadopsi dari hukum Hammurabi. Ini adalah hukum tertua, Bapak Saudara. Dan kita bisa melihat dalam hukum Hammurabi, seorang perempuan atau istri itu betul-betul didiskreditkan, tidak dianggap. Coba diperhatikan ini hukum Hammurabi 141. Jika istri dari seorang pria yang tinggal di rumah mengabaikan rumahnya, meremehkan suaminya, maka dia harus membiarkannya bertanggung jawab. Maka suami berhak menyingkirkannya, suami boleh mengambil wanita lain, lalu istrinya atau perempuan pertama yang tinggal itu harus dijadikan pembantu. Bayangkan, ini dicatat dalam hukum Hammurabi. Lalu dikatakan, if the finger have been pointed at the wife of a man because of another man, jika seorang wanita itu betul-betul terbukti bersama pria lain, langsung saya singkat, perhatikan kalimat terakhir, she shall throw herself into the river. Ya. Bahkan bisa dibuang ke dalam sungai, atau perempuan atau istri itu harus mencampakkan dirinya ke dalam sungai, dalam hukum Hammurabi 130. Lagi-lagi kita lihat tadi isu seksisme atau feminisme dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama dan hukum kuno, betul-betul perempuan itu tidak dianggap. Ya, betul-betul disepelekan, diremehkan, dan dipermalukan. Dan ini catat dari hukum tertua Hammurabi. Kita lihat hukum lain, ada the Code of Lipit Ishtar dan Code of Urnamu. Ini juga hukum-hukum tertua dalam literatur Timur Dekat kuno di zaman dahulu. Ya. Bahkan katanya wanita tidak jarang menjadi tersangka kasus perzinahan hanya karena gosip. Artinya belum ada bukti, hanya digosipkan dari mulut ke mulut, seorang wanita tersebut bisa terkena kasus perzinahan yang kita tahu mulai dari zaman kuno itu dilempari batu sampai mati. Ya. Dalam hukum Lipit Ishtar 33, if anyone shall say the virgin daughter of a man, she knows the Lord, and it established that she does not know the Lord, then he shall pay 10 shekels of silver. Ini yang berkata kalau dia tidak perawan, ya ternyata itu hanya gosip, gitu loh. Dan terbukti akhirnya ketika dinikahi dia perawan, maka seorang pria itu harus membayar ya beberapa uang atau silver, perak pada zaman dulu. Jadi bisa digosipin bahwa dia tidak perawan lagi. Dia harus dihukum. Dia tidak perawan lagi, dia tidak boleh dinikahi, dia tidak perawan lagi, berarti dia sudah berzina dan harus dilempari batu. Lalu dalam hukum kuno juga, Urnamu, ini hukum 2000 sebelum Masehi, tertulis bahwa apabila istri dari seorang laki-laki dengan pesonanya ya mengikuti laki-laki lain dan tidur dengannya, para pemegang otoritas, kalau bisa kita artikan imam, harus membunuh wanita itu. Tetapi laki-laki yang berzina dibebaskan. Bayangkan Bapak Saudara, hukum pada zaman dulu itu betul-betul menyepelekan wanita. Betul-betul menganggap wanita itu tidak ada harganya. Sama seperti saya katakan, seperti hanya benda atau barang. Bayangkan, kalau wanita itu ketahuan, dia dibunuh. Tapi laki-laki dibebaskan. Mungkin kita teringat dalam bagian Alkitab, di Yohanes pasal 8, kalau tidak salah, ketika perempuan berzina yang dihadapkan kepada Tuhan Yesus, di mana quote dari Tuhan Yesus yang berkata, siapa yang tidak berdosa, lempari dia duluan dengan batu. Teman-teman, kita perlu mengeksposisi itu lebih dalam ya. Kenapa? Yang dibawa para pemegang otoritas, ahli Taurat atau orang Farisi, hanya perempuannya. Dikatakan kepada Yesus dia berzina. Loh, laki-lakinya kemana? Gitu kan? Ini kerjaan ahli Taurat yang katanya pemuka agama ini, yang katanya hidup kudus dan suci ini, hanya memantau orang-orang yang ingin ketahuan berzina. Gitu ya. Sedangkan Yesus itu berdoa. Mereka itu pagi-pagi buta, sudah memantau orang-orang yang berzina. Tapi yang dibawa kepada Yesus untuk dihukum hanya perempuannya. Ya, jadi itu adalah konteks di mana mereka itu sebenarnya tidak tahu hukum mereka sendiri, tapi hanya ingin menjebak Yesus. Ya. Sehingga kita melihat dari hukum Hammurabi, Lipit Ishtar atau Urnamu, betul-betul wanita disepelekan dan dipermalukan. Nah,
apakah ini betul juga hubungan konteksnya dengan bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 31 mengenai perkara cemburuan? Betul-betulkah ada isu seksisme atau feminisme yang mendiskreditkan perempuan? Kita akan lihat lebih dalam nanti, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian. Tapi kita perlu tahu, di sini adalah bedanya, kitab pasal 5 ini, di kitab bilangan pasal 5 ini mengenai ritual sotah. Dia tidak sama dengan hukum Hammurabi, tidak sama dengan Lipit Ishtar atau Ur-Nammu. Kenapa? Lihat. Ini adalah kasus yang konteksnya kecurigaan. Cemburu itu kan belum ada bukti ya, kecurigaan. Sama kalau kalimat sekarang, ada suami istri bertengkar itu, kita selalu mengatakan, engkau cemburu buta. Cemburumu tidak beralasan dan tidak terbukti. Dan itu adalah salah satu indikasi hubungan yang tidak sehat, Bapak Saudara. Cemburu buta. Sedikit-sedikit cemburu, sedikit-sedikit cemburu. Berbahaya. Nah, kita masuk ke konteks pasal 5 ini, kita perhatikan Alkitab kita. Diperhatikan pasal 5 dalam ritual sota kitab bilangan, setidaknya ada 4 syarat atau klausa agar seorang wanita tersebut dikatakan terlibat kasus perzinahan. Jadi tidak langsung main hukum. Tidak langsung main bunuh, tidak langsung main lempar batu. Yang pertama, jika perempuan tersebut berbuat serong. Kedua, tidak setia terhadap suaminya. Ini dicatat di pasal 5, Saudara bisa diperhatikan Alkitabnya. Yang ketiga, bersetubuh dengan pria lain. Dan yang keempat, mencemarkan diri. Ya. Tidak hanya itu, untuk bisa mengaktualisasi ritual sota, kasus perzinahan haruslah tanpa saksi atau bukti dari pihak yang merasa jadi korban. Lalu, kasus ini dikatakan tanpa bukti, ingat curiga, harus ada 3 syarat juga. Suami tidak mengetahui perbuatan istri, curiga kan ya. Perzinahan dirahasiakan, artinya istri tidak mengaku. Dan tidak ada saksi terhadap dia, Bapak Saudara. Atau wanita itu tidak kedapatan sedang melakukan zina dan tidak ada saksi yang melihatnya. Barulah ritual sota boleh dilakukan dan dibawa kepada imam. Berbeda jika memang ada saksi yang melihat dia melakukan perzinahan dengan pria yang bukan suaminya. Itu bisa langsung dikenakan hukum Taurat, dilempari batu. Jadi ada syarat-syarat yang ditentukan yang ditulis dalam pasal 5 ayat 11 sampai 31. Jadi tidak main hakim sendiri, tidak langsung main hukum kepada perempuan tersebut. Sehingga dari syarat yang telah dikemukakan tersebut bisa kita mengertilah dalam konteks bilangan pasal 5 ini memberikan batasan agar seorang wanita jangan sampai hanya karena alasan kecurigaan dapat diadili di hadapan imam. Nah, ini penting Bapak Saudara. Ya. Berbeda dengan ritual sotah dalam Alkitab yang memberikan batasan yang jelas, hukum Hammurabi dan hukum-hukum kuno lainnya tidak ada syarat. Ya, tidak ada syarat. Tidak memberikan syarat yang harus dipenuhi. Sehingga ritual sotah dalam bilangan pasal 5 diberikan sebagai bentuk pencegahan. Ini dia kata kuncinya. Agar jangan ada wanita yang ternyata tidak bersalah, namun hanya karena rasa cemburu yang belum terbukti, ia dihukum mati. Inilah bedanya hukum Taurat dalam kitab bilangan pasal 5 terhadap hukum-hukum kuno. Ternyata ini bukan isu seksisme atau feminisme. Justru hukum Taurat ini dalam pasal bilangan 5, perkara mengenai cemburu ini untuk melindungi perempuan. Lebih dari itu, ritual sota bahkan dilengkapi dengan batasan yang pantas bagi si tertuduh. Dengan demikian, klausa yang disyaratkan dalam bilangan 5 itu membuat masyarakat yang terikat dengan hukum ini tidak serta-merta dapat menghukum mati seorang wanita. Sehingga masyarakat yang menonton atau menyaksikan pun tidak bisa langsung menjudge perempuan itu yang hanya dicurigai berzina karena suaminya dihinggapi roh cemburu. Ya, ada roh cemburu ditulis dalam bilangan pasal 5. Mungkin mereka ikut menyaksikan, tapi mereka belum bisa menyatakan perempuan itu salah, apalagi menghakiminya. Inilah pentingnya ritual sotah. Justru untuk meminimalisir ya, main hakim sendiri yang biasanya dilakukan oleh hukum-hukum kuno sebelum hukum Taurat. Lalu ada yang menarik yang tadi kita bahas di awal, yaitu perempuan harus meminum air yang dikutuk, ya, yang dicampur larutan yang diambil dari debu kemah suci. Nah, kita perlu lihat apa ini air kutukan ini. Nah, dalam konteks pasal yang bilangan debu, ya, apar dalam bahasa Ibraninya, itu komponen yang digunakan dalam larutan tersebut dicampur ya. Kalau kita pikir secara normal, ini kan kotor berarti ya. Debu itu kan kotor ya. Dan kalau mau minum itu kan bisa sakit pasti badan kita, ya karena minum debu gitu, yang ada di tanah gitu kan. Akar kata yang memang ini bisa dimengerti sebagai soil, earth of the grave, mortar,
ashes, debu, dirt, bisa. Namun, larutan yang digunakan dalam ritual sota itu bukan berisi campuran tertentu, seperti debu yang bercampur dengan kotoran, atau dicampur dengan darah yang ada di sekitar kemah suci. Ingat, di kemah suci itu tempat pengorbanan untuk penghapusan dosa, keselamatan, jadi banyak darah. Jadi imam tidak mungkin mengambil debu atau kotoran-kotoran yang dicampur dengan darah yang ada di kemah suci, baru dicampur larutan. Tidak mungkin. Itu sangat berbahaya. Sehingga dengan hanya meminum larutan mineral, kontras dengan debu, kotoran, atau sihir yang bersifat racun dan mematikan, maka dapat dimengerti, air kutukan dalam ritual sota itu berisiko rendah. Berisiko rendah. Karena itu, ritual sota ini sesuai dengan air yang dicampur dalam larutan juga bukan untuk merendahkan wanita. Bukan. Tetapi justru melindungi mereka dari hukuman yang tidak mungkin diterimanya. Menariknya, teman-teman, kalau kita kritisi konteks ini, justru ritual sota dalam pasal 5 di kitab Bilangan ini untuk menyatakan bahwa kebenaran perempuan itu bersalah atau tidak, itu hanya Allah yang tentukan. Lewat air yang diminum, dikutuki oleh sumpah dari imam. Baik imam, suami, dan orang banyak yang menyaksikan tidak berhak mengatakan dia betul-betul berzina atau bersalah sebelum Allah yang menyatakannya. Dari mana kita tahu ini Allah yang mengadilinya? Ketika dia minum air kutukan tersebut yang dicampur dengan debu tersebut, maka akan ada efek, kata imam yang ditulis Alkitab, kalau dia betul-betul berzina atau selingkuh, maka dia akan mandul, perutnya kembung, pahanya mengempis. Itu kan nggak mungkin imam yang buat, Bapak Ibu Saudara teman-teman. Betul ya? Tidak mungkin manusia yang buat. Dan bukan juga dari efek debu dan larutan yang diminumnya. Tidak. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Justru kalau dia tidak bersalah, maka air dan larutan yang campur debu tersebut, air yang dikutuk tersebut, malah bisa membuat dia subur. Jadi semua adalah ketentuan dari Tuhan. Bukan main hakim sendiri, baik imam, suami, dan orang banyak yang menyaksikan ritual sota. Itulah pentingnya. Ternyata dia tidak sama dengan hukum-hukum lain yang main hakim sendiri, main bunuh wanita, main lempari wanita, main diskreditkan, diusir wanita, bahkan bisa dilempar ke sungai. Itulah berbedanya hukum Taurat dengan hukum-hukum lainnya. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan konteksnya lebih dalam, konsep kata zina tidak pernah tersebut secara eksplisit dalam teks Bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 31. Konteks ini lebih memakai kepada arah eufemistis. Yang lebih berarti seorang perempuan yang berbuat serong tidak setia. Ya, teman-teman bisa perhatikan ayatnya. Serong tidak setia, bukan zina. Jadi eufemistis, bukan memakai kata zina. Sehingga dalam tradisi Mishnah, para rabi Yahudi menyebut dan menamai kasus ini dalam satu kategori traktat sotah. Maka apa yang menjadi fokus kasus ini adalah wanita dan kemungkinan dari dosanya, dicurigai. Dengan kata lain, prosedur meminum larutan tanpa itu merupakan cara menentukan apa benar sang tertuduh itu adalah sotah, ya, betul-betul bersalah, ya, lewat meminum air kutukan tersebut, betul-betul terkutuk, gitu ya. Sehingga praktek ritual sota perlu kita pertanyakan, karena konteks pasal 5 ayat 11 sampai 31 hanya membahas perkara cemburuan ini sekali dan tidak ada lagi, teman-teman. Dan betulkah ritual ini pernah dipraktekkan pada zaman kuno? Nah, ini dia. Betulkah orang Yahudi pernah memprakteknya betul-betul? Betulkah orang Yahudi pernah mendapatkan kasus ini secara nyata? Gitu ya. Karena kalau kita lihat dari pembacaan ini, kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern kayaknya, waduh, penuh dengan tahayul ya. Harus meminum larutan, nanti perutnya mengembung, pahanya mengempis ya. Penuh dengan unsur klinik gitu ya. Penuh dengan ritual-ritual yang supernatural yang kalau kita bisa zaman sekarang, misalnya seorang itu datang ke dukun gitu ya, dia harus meminum larutan ini, dia harus memakai ini sebagai pelet gitu, nanti seorang laki-laki akan tertarik sama dia. Itu kan praktek-praktek yang supernatural. Nah, apakah betul ini pernah terjadi? Saya mencatat dari berbagai sumber, satu-satunya catatan yang ada tentang pelaksanaan ritual itu memang tercatat dalam Mishnah ya, tradisi traktat rabbinik Yahudi tadi. Tetapi karakter non-historis Mishnah tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan catatan sejarah yang solid. Jadi belum ada satu catatan sejarah solid yang diakui dunia untuk mencatat kasus ritual sotah ini. Bahkan jika kita menerima bahwa ritual itu dilakukan, sulit untuk mengetahui dengan tepat seperti apa bentuk aslinya. Sehingga di bagian kedua saya catat di sini,
Ada deskripsi tentang sota, tapi itu dari filsuf, ya, dari sejarawan, ya, Philo dari Alexandria dan Josephus Flavius ini sejarawan Yahudi dua-duanya, dan juga dari Qumran. Dan rinciannya berbeda dengan apa yang ada di Alkitab. Berbeda. Akan tetapi perubahan tersebut berasal dari tradisi interpretasi serta tren ideologis, tapi tidak mengandung petunjuk tentang keakraban ritual tersebut. Berbeda. Philo mencatatnya berbeda, Josephus Flavius mencatatnya berbeda, Qumran juga hasil-hasil yang dicatat juga berbeda dengan apa yang dicatat bilangan pasal 5 ayat 11 sampai 31. Ada juga tradisi Tanaitik yang diberikan atas nama Rabi Yohanan ben Zakkai, ya ini tradisi lainnya, menyatakan ritual itu dihentikan karena pezina berkembang biak, ya, karena sudah banyak terlalu orang berzina. Sehingga seluruh bagian dalam Mishnah atau traktat Sota dikhususkan untuk ritual tersebut, katanya itu dibatalkan atau dihentikan. Tapi ingat, ritual ini berbeda dengan versi kitab suci, apalagi versi Philo dan Josephus sebagai sejarawan orang Yahudi. Sehingga kita bisa mendapat kesimpulan, ini masih menjadi suatu peringatan atau hukum yang ditulis Alkitab agar umat Tuhan, bangsa Israel, tidak sembarangan dan tetap menjaga kekudusan pernikahan. Ya, ini penting, teman-teman. Apa kesimpulan yang kita dapat dari konteks dan kisah ini? Kisah yang cukup unik ini, yang sering kita lewatkan, ternyata mencatat juga tentang cemburu-cemburu. Secara sekilas, teks hukum Taurat bilangan 5:11-31 menimbulkan pertanyaan sosiologis. Apakah wanita itu betul-betul dipermalukan hanya gara-gara cemburu seorang suami? Sekalipun teks dalam Mishnah cenderung memberikan penekanan penghinaan yang merendahkan kaum wanita, teks Taurat bilangan pasal 5 memberikan penekanan perlindungan terhadap kaum wanita di tengah budaya patriarki. Bahkan di tengah hukum timur dekat kuno yang tidak menguntungkan, seperti Hammurabi, Bibit Ishtar, dan Urnaum, Taurat memberikan keadilan bagi wanita. Jadi konteks posisi wanita pada budaya saat itu bagaimana bilangan pasal 5:11-31 ini berbeda secara unik dibanding ritual sejenis dan setempat. Untuk itu, Taurat dalam bilangan pasal 5:11-31 berfungsi sebagai penyeimbang dari budaya yang tidak menguntungkan kaum wanita. Taurat ini jelas membela hak istri. Nah, ini penting, teman-teman. Ya. Jadi Yerusalem memutuskan tidak boleh main hakim sendiri. Umat Israel dituntun Allah dengan hukum yang baru, tidak mengikuti hukum-hukum yang mempermalukan atau main hakim sendiri terhadap wanita lewat ritual sotah dalam pasal 5 di kitab bilangan ini. Ini yang penting kita pelajari, bahwa memang kita harus mengurangi sikap kita yang main hakim sendiri. Kalau saya tarik aplikasinya dalam kehidupan kita di zaman modern, kita tidak bisa cemburu buta dengan menyatakan salah kepada seorang istri kita, pacar kita, ya, terutama istri, karena konteksnya pasti perkawinan. Kita tidak boleh langsung memaki-makinya, kita tidak boleh langsung mengucapkan kata cerai, kita tidak boleh langsung melapor kepada orang tua, langsung bergosip dengan teman-teman, kalaupun kita mencurigai, masih curiga. Dan itu bisa menjadi cemburu yang buta. Tapi saya mau katakan, cemburu itu adalah bagian di dalam cinta perkawinan. Ya, kita tidak mungkin tidak pernah cemburu kepada pasangan kita, walaupun dia hanya melakukan dalam hal-hal yang sangat kecil, yang seharusnya tidak layak kita cemburu. Tapi saya mau katakan cemburu itu bagus. Cemburu itu adalah tanda cinta kita. Tapi jangan sampai kita cemburu buta, yang membuat kita emosi, menghakimi, mengadili istri kita tanpa bukti. Ini yang bisa kita pelajari dalam konteks bilangan pasal 5, 11-31, bahwa ternyata Taurat itu melindungi wanita. Taurat itu memberikan juga posisi bagi wanita yang tidak langsung dihakimi atau dibunuh sesuai dengan hukum pada zaman dulu. Ini yang sangat penting, teman-teman. Kisah yang cukup menarik, tapi ini menjadi suatu insight bagi kita, masukan bagi kita, dan pembelajaran yang penting dari salah satu bagian perjanjian lama. Ini merupakan referensi yang saya ambil, sedikit banyaknya dari sini, satu tulisan, jurnal, baik buku, yang sangat baik untuk mencatat penafsiran dari kitab bilangan pasal 5, 11-31, khususnya mengenai ritual sota. Teman-teman bisa download, teman-teman bisa lihat bukunya, semua ada di internet. Saya hanya merangkumnya di sini untuk menjadi pembelajaran kita. Ya, saya sangat suka tulisan dari James Pritchard ini yang betul-betul mencatat suatu hukum di timur dekat kuno yang sangat sulit kita pahami di zaman sekarang,
yang begitu jauh dari kita ribuan tahun lalu, tapi dia bisa mencatatnya dengan baik. Walaupun kita bisa melihat akan ada sumber-sumber ya supernatural yang tidak masuk akal ya. Kalau teman-teman bisa melihat tafsiran dari Nikot ya, asli, Timothy asli, ini sangat baik, The Book of Numbers bilangan. Teman-teman kalau ingin melihat tafsiran-tafsiran yang bermutu, bisa Nikot, bisa NICNT, ya semua ada untuk perjanjian baru ataupun perjanjian lama, Nikot. Ya. Nah, ini yang bisa kita lihat dalam presentasi kali ini. Kiranya teman-teman bisa mempelajari lebih banyak lagi dan bisa membaca Alkitabnya lebih teliti dan pelan-pelan. Karena saya katakan tadi depan kita seperti yang melewatkan kisah ini, ternyata dicatat juga mengenai perkara cemburuan. Saran saya, marilah kita sebagai seorang suami bisa terus mengasihi istri kita, apapun kondisinya, kita tetap menjaga kekudusan perkawinan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, supaya kita betul-betul bisa taat kepada perintahnya dan tidak main hakim sendiri, sekalipun kita mungkin lagi dipengaruhi cemburu buta. Saya berdoa buat rekan-rekan sekalian, khususnya dalam menjalin hubungan, supaya tetap setia menjaga kekudusan perkawinannya, dan saran saya, kasihilah istrimu, dan para istri, tunduklah kepada suamimu. Kita akan bertemu lagi dalam pembahasan lain, pembelajaran lain cukup menarik, tetap dalam program kita Hanya Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.